Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update fundamental mengenai Binance ya, atau BNB Coin. Kita akan melihat kira-kira alasan kenapa BNB ini bisa menjadi mungkin salah satu top aset kripto gitu ya. Walaupun memang kita bisa lihat untuk saat ini sebenarnya dia juga sudah cukup besar ya, nomor 5. Tapi apakah kemungkinan akan lebih besar lagi? Apakah BNB ini bisa disetarakan dengan Ethereum ataupun Bitcoin sebagai blue chipnya kripto? Di video kali ini kita akan bahas secara mungkin fundamental update, berikut juga dengan secara teknikalnya ya. Tapi kita update dulu untuk hari ini market kripto sedikit mengalami koreksi ya 1,9%, masih melanjutkan koreksi dari hari sebelumnya yang sempat kita bahas ya di video sebelumnya. Lalu di sini beberapa kripto mulai ada sedikit naik ya, bounce sedikit seperti Mina, Trust Wallet, CRV, SHIB gitu ya. Tapi rata-rata masih beberapa mengalami koreksi juga. Kita bisa lihat seperti ini ya, ada merahnya. Jadi kira-kira itu yang akan kita bahas. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level fearful. Ya, jadi memang mengalami penurunan sentimen karena secara harga juga mengalami penurunan. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung bahas saja untuk BNB. Bagaimana dengan BNB dan potensinya? Nah, secara fundamental update-nya untuk BNB sekarang dia di ranking 5. Secara harga dia di $287. Dan kalau kita lihat secara mungkin dalam 1 tahun terakhir ya, memang BNB ini mengalami penurunan. Dari all time high mungkin di kisaran level $650, sekarang dia berada di kisaran level $279 ya, cukup besar sebenarnya. Tapi ini nanti kita akan kasih statistik ya, jadi teman-teman bisa compare BNB dengan kripto-kripto lain. Jadi salah satu yang menarik dari BNB adalah dia cukup kuat. Ya, kuatnya bagaimana? Kita coba update ya. Di sini dari Miles Dutcher, di mana dia membahas 7 reasons why I'm bullish on BNB. Jadi dia menunjukkan 7 alasan kenapa dia cukup bullish atau cukup positif untuk kedepannya untuk BNB. Tapi di video kali ini kita beberapa akan ambil dari Miles, beberapa nanti juga akan saya tambahkan berikut dengan analisa. Yang kita bahas ini adalah 5 alasannya gitu ya. Alasan pertama ini masih mengikuti dia, yaitu adalah BNB recently hit an all-time high on the Binance Bitcoin chart ya, atau di grafik Binance Bitcoin. Ini grafik Binance Bitcoin, Ethereum Bitcoin sempat kita bahas juga di salah satu video. Kalau teman-teman cek di playlist di sini, cek namanya playlist untuk crypto for beginners gitu ya. Ini sempat kita mention, bisa melihat kira-kira kripto apa sih yang lagi kuat gitu ya, yang lagi kuat terhadap Bitcoin ya. Dan memang BNB ini kalau kita secara grafik, misalnya kita lihat BNB Bitcoin. Nah, yang dia bilang BNB Bitcoin ini mengalami all time high ya, baru beberapa hari yang lalu. Di sini kita bisa lihat all time high-nya dia di sekitar tanggal 9-10 Agustus lah gitu ya, di daerah ini. Jadi benar-benar baru mengalami all time high. Artinya apa? Artinya kalau kita compare atau kita bandingkan Binance dengan Bitcoin, BNB ini lebih performance-nya lebih bagus lah daripada Bitcoin gitu ya, karena dia lebih mengalami all time high. Bahkan ini di breakout ya dari previous resistance-nya dia di bulan Mei 2021 maupun di bulan Desember 2021. Jadi ini salah satu coin yang sebenarnya lebih outperforming daripada Bitcoin. Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan grafik yang lain, misalnya Ethereum Bitcoin. Nah, ini kelihatan. Kalau Ethereum Bitcoin, Ethereum punya all time high itu di Desember 2021 ya, di garis warna kuning ini. Dan untuk saat ini memang kita mengalami kenaikan, tapi belum membentuk all time high gitu ya. Jadi belum breakout. Sedangkan Binance ini sudah breakout BNB. Jadi itu untuk perbandingannya. Kita cek lagi altcoin lain, misalnya Avalanche Bitcoin. Nah, ini kelihatan ya, kalau Avalanche Bitcoin all time high-nya di kisaran level ya Desember juga 2021, dan sekarang ini mengalami penurunan. Jadi ini ketahuan ya. Jadi itu ya, mengapa mungkin salah satu alasannya adalah dia outperforming lah bisa dibilang ya. Lalu kalau kita bandingkan lain, ini statistiknya juga, kita bandingkan BNB dengan kripto-kripto lain ya, di top 15 kripto. Kita bisa perhatikan penurunannya ya. Persen down from all time high-nya berapa? Persen down from all time high kita bisa lihat untuk Bitcoin di sini dia mengalami penurunan 66%, Ethereum mengalami penurunan 61% ya, sedangkan Binance ini hanya mengalami penurunan 55% ya. Bahkan kalau kita bandingkan lagi dengan altcoin lain seperti Cardano, XRP, Solana, Dogecoin, mereka turun bisa 80%. Jadi Binance ini salah satu crypto top 10 yang sebenarnya penurunannya tidak terlalu besar gitu ya.
Itu baru alasan pertama ya, cukup panjang. Yang kedua sebenarnya sudah cukup jelas juga bahwa BNB ya, ini adalah tokennya exchange Binance gitu ya, exchange Binance, dan bisa digunakan di dalam Binance Exchange ya, buat launchpad dan lain-lain. Jadi sebenarnya atau buat discount fee, jadi sangat-sangat berguna juga gitu ya, bukan hanya sebagai store of value sebuah aset, tapi bisa membantu teman-teman dalam trading atau dalam investasi ya. Binance, kita juga ada partnership dengan Binance channel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada Binance, silakan download Binance juga menggunakan referral code di bawah ya. Boleh pakai, boleh enggak. Tapi kira-kira itu untuk Binance. Kita bisa lihat Binance juga top 1 ya. Ini sudah kita bahas, dimana dia secara volume top ya. Untuk spot volume dia nomor 1. Tadi derivative volume juga nomor 1 ya. Itu alasan keduanya. Ditambah sebenarnya Binance ini kan juga mempunyai funding yang cukup besar ya. Salah satunya dari capital mereka, Binance Labs gitu ya. Dan di sini investasi ke portfolio atau proyek-proyek kecil juga besar gitu. Makanya ini yang membuat BNB ini bisa dibilang backupnya cukup besar gitu ya. Kita lihat dia invest di beberapa bisa bilang top project juga gitu ya, bukan hanya proyek-proyek kecil. Di sini ada Matic, ada Terra Luna, walaupun sudah mengalami penurunan ya. Ada toko kripto, ada Sandbox, FTX dan lain-lainnya. Axie Infinity bisa kita perhatikan. Nah, yang ketiga ini juga menarik, yaitu adalah secara tidak langsung kalau misalnya kita beli BNB, ini kita melihat potensi dari si CZ Binance ya, si Changpeng Zhao ya, CEO dari Binance Exchange-nya sendiri. Di sini si Miles ini dia compare dua tokoh, yaitu adalah SBF, ini adalah Sam Bankman-Fried, dia adalah CEO dari FTX ya, salah satu exchange juga. Nah, kalau untuk BNB ini lebih ke arah Binance. Dan kenapa kita melihat kedua tokoh ini? Karena dua tokoh ini bisa dibilang paling sukses di kripto gitu ya. Dua-duanya memiliki exchange, jadi secara network juga luas ya. Dan dia juga bahas historically, kalau menurut yang dulu-dulu, betting on CZ and SBF. Jadi kalau misalnya kita lihat, invest aja ke project-project yang mereka masukin. Misalnya CZ ke Binance ya, invest di Binance. SBF ke Solana, invest di Solana. Kira-kira seperti itu ya. Has been one of the easiest and most successful ways of making huge gains in crypto. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya mereka sudah invest di suatu project, ya mungkin bisa dibilang 80-90% project itu akan berhasil gitu ya. Artinya ya mungkin kalau masih awal-awal ya, teman-teman mungkin bisa mendapatkan gains yang cukup lumayan juga gitu ya. Jadi ini alasannya, tapi kembali lagi ini harus disclaimer on and do your own research juga, jangan semena-mena gitu ya. Nah, kenapa dia bandingkan dua SBF dan CZ, dan perbedaannya apa? Kalau SBF ini dia investnya ke banyak token sebenarnya, seperti FTT, token exchange-nya, ke Solana, ke Aptos, ke Sui ya. Ini dua token baru yang belum pernah kita bahas juga. Tapi ini untuk si Sam Bankman-Fried. Sedangkan kalau untuk CZ, dia hanya fokus ke dalam BNB. Jadi lebih mudah dan fokusnya tuh terarah gitu. Ya, ini si CZ Binance tuh teman-teman yang nggak familiar, tapi seharusnya teman-teman sudah familiar juga ya. Siapa sih CZ Binance sendiri? Ya, si Changpeng Zhao. Jadi itu alasan ketiga. Alasan keempat ini adalah you're killing two birds with one stone. Jadi bisa dibilang sekalian ya. Kita beli BNB token, tapi bukan hanya token BNB-nya doang, tapi kita beli juga token exchange ya, both the exchange token. Dan exchange token ini mempunyai historical yang nggak terlalu, pada saat market crash ya mereka lebih stabil. Maka kita bisa BNB ini lebih stabil karena masih ada kegunaan, orang-orang masih pergunain gitu ya. Ditambah BNB ini bukan hanya untuk exchange token, tapi dia juga layer 1 ya, untuk bayar fee di layer satunya dia dengan BNB. Jadi dia dapat ya dua use case gitu ya, kegunaannya ada dua. Jadi kalau misalnya salah satu fail ya masih ada kegunaan lainnya yang bisa digunakan. Kalau kita lihat secara Binance Smart Chain-nya di sini, daily transaction chart-nya memang mengalami penurunan, tapi kita harus lihat juga karena market crypto turun, ya ini cukup normal kalau misalnya secara transaksi, jumlah transaksi mereka juga mengalami penurunan ya. Next-nya kalau kita lihat dari jumlah unique address-nya, tapi ini mengalami kenaikan ya. Secara mungkin bisa dibilang linear ya, nggak terlalu cepat ya, tapi ini growth-nya cukup oke ya, masih naik gitu, bukan stagnan. Jadi ini alasan kedua, kita bisa invest di Binance BNB Smart Chain ya. Sekarang namanya BNB Smart Chain, bukan Binance Smart Chain, dengan Binance. Nah, yang terakhir ini adalah dengan BUSD-nya. Nah, ini juga penting, BUSD atau stablecoin-nya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan selama beberapa bulan terakhir, ini BUSD mulai mendapatkan
traction gitu ya. Orang-orang mulai lebih percaya lagi terhadap BUSD. BUSD ini adalah stable coinnya Binance, makanya namanya Binance USD ya. Jadi harus $1. Nah, baru-baru ini kalau kita lihat BUSD ini sudah mencapai ranking top 6. Jadi dia sudah masuk 10 besar. Bisa disaingkan dengan USDT, USDC, sekarang ada BUSD gitu ya. Jadi cukup besar sih. Kalau kita lihat bahkan untuk kripto sekarang ya. Ya. Binance nomor 5, BUSD nomor 6 gitu ya. Jadi ya secara use case banyak, dia di backup oleh Paxos gitu ya, di backup oleh Paxos dan juga ada Binance-nya juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya untuk BNB juga ada dampak positif kalau BUSD-nya dipakai gitu ya, walaupun tidak secara directly gitu ya. Jadi itu untuk kelima alasannya. Kalau untuk technical bagaimana gitu ya? Kalau untuk technical untuk saat ini untuk BNB ini sebenarnya berada di dalam level support ya. Ini secara time frame daily yang kita gambarkan. BNB ini berada di dalam level supportnya. Dia masih retesting. Tapi ini cukup krusial sebenarnya ya. Apakah beli di sini? Ya mungkin masih bisa gitu ya. Tapi saya masih melihat untuk Bitcoin ya. Karena Bitcoin baru saja beberapa jam terakhir sebenarnya mengalami penurunan yang cukup dalam. Ya walaupun BNB kalau kita secara ini masih di dalam trend line-nya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya trend line ini turun ya. Kalau dia turun dari trend line ini, ada potensi koreksi yang lumayan sebenarnya kalau saya perhatikan. Sekitar kalau kita dari sini ya, ada ini ya, kita pakai ini. Nah ya, ini turun bisa sekitar 13-14% ya untuk BNB sendiri. Gitu. Ini ke area kisaran level 240. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya dia breakdown, ya mungkin ini menjadi level bisa buat diserok juga. Karena kalau teman-teman yang tertarik kembali lagi keputusan semua di tangan teman-teman gitu ya. Tapi ini untuk BNB untuk saat ini. Untuk saat ini kita masih lihat Bitcoin, apakah Bitcoin bisa mengalami penguatan kembali atau memang sebenarnya kita ini hanya konsolidasi untuk melanjutkan penurunan lanjutan ya untuk Bitcoin maupun BNB ya. Mungkin nanti di next video kita akan membahas tentang Bitcoinnya, tapi untuk video kali ini kita bahas fokus untuk BNB-nya saja. Gitu ya. Jadi ini untuk grafik BNB-nya sendiri, di sini dia juga pada saat naik dia pas hit resistannya juga di area yang sama di sini gitu ya. Jadi kita lihat apakah di sini dia akan bounce, mulai konsolidasi di sini untuk breakout ke atas. Tapi kalau hal ini terjadi, yang harus diperhatikan adalah apakah Bitcoin-nya juga mengalami hal yang sama penguatannya gitu ya. Karena kalau Bitcoin-nya mengalami pelemahan, ya ada kemungkinan sebenarnya dia lebih ke arah breakdown sendiri. Ada sedikit minor support sebenarnya kalau teman-teman perhatikan. Ini di kisaran area 270 ya. Karena di sini sempat dia ada bounce sedikit dan di sini ada resistance-nya. Jadi mungkin dia kalau breakdown bisa ke 270, testing dulu, naik ke atas, baru mengalami penurunan lanjutan gitu ya. Ini kalau kita dilihat dulu, kita rapikan chartnya sedikit. Nah, jadi kalau misalnya ternyata dia breakdown, mungkin dia bisa breakdown perlahan ke 270, naik sedikit, baru mungkin ada penurunan lanjutan. Kalau memang Bitcoin-nya mungkin turun ke area level 20 ribuan lagi gitu ya. Jadi itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.